Dan hati saya begitu hancur karena kesedihan di bagaimana ditinggal oleh pribadi yang begitu baik, begitu setia dalam imannya. Karena kurang lebih mungkin ada sekitar hampir 2 bulan, saya selalu ketemu Opa, baik pagi, siang, bahkan kalau sore hari beliau mau pulang dari gereja, saya selalu ketemu Opa. Jadi kedekatan kami hampir 2 bulan itu setiap hari kami ketemu, saya pastikan itu. Terakhir waktu saya bertemu dengan Opa pagi hari, seperti biasa saya datang di gereja, Opa sudah ada, dan saya bilang, Opa terima kasih. Saya bilang, Opa luar biasa, Opa sudah boleh terus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Terakhir saya bilang, Opa, saya pegang tangannya tidak seperti biasa, saya jabat tangannya dan saya bilang, terima kasih Opa, kuresumanga Opa, untuk semuanya, untuk pekerjaan yang Opa selalu ambil di dalam gereja. Saya bilang terima kasih. Saya langsung pulang karena saya harus ke Makale. Saya berpikir nanti saya kembali lagi. Saya bilang, Opa nanti saya kembali lagi, mungkin nanti kalau tidak siang, sore kita ketemu lagi. Saya pulang cerita sama istri saya bilang, sempat dalam pikiran saya bilang, kalau nanti Opa sakit atau ada apa-apa dengan Opa, saya bilang sama istri saya, kira-kira siapa yang akan ada orang pribadi yang seperti Opa ini setia? Saya tidak tahu bahwa pertemuan hari itu, pagi itu menjadi pertemuan terakhir. Saya seandainya tahu ataupun mungkin ada firasat, mungkin saya akan tunda semua kegiatan saya. Tetapi saya tahu semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Rencana Tuhan. Saya rindu menjadi penghiburan bagi kita keluarga jemaat semua yang hadir, jemaat Tuhan yang ada. Bersama-sama saya rindu kita renungkan firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 14. Saya akan baca firman Tuhan ini buat kita semua. Wahyu pasal 14 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat tentang ayat ini, firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 14, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mungkin orang yang mati di dalam Tuhan, kalau kita mungkin secara kasat mata, kita tidak bisa melihat bagaimana ketika mereka mati, seperti apa keadaan mereka. Kita yang mungkin yang ditinggalkan merasa sedih. Tetapi Alkitab sini jelas mencatat bagi kita semua, orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi secara otomatis kalau kita bisa melihat pada waktu mungkin terakhir kali ada orang yang kita cintai, ketika dia menghembuskan napas terakhir dan kita melihat suasana itu, saya percaya Opa ataupun orang-orang yang kita kasih yang mati di dalam Tuhan, mereka akan berbahagia. Karena penulisan ayat ini jelas di situ dikatakan, dan aku mendengar suara dari sorga. Ini bukan perkataan daripada Yohanes, bukan perkataan manusia, tetapi jelas di situ dikatakan, sungguh kata Roh. Saudara perhatikan, artinya Tuhan yang menyampaikan firman ini menjadi penghiburan bagi setiap kita, bahwa setiap orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka didapati sebagai orang-orang yang berbahagia. Saya dengar dari satu jemaat bertanya ketika terakhir kali sama Opa mereka setelah makan siang, dan Opa duduk di depan gereja dan Opa terus memandang ke langit. Opa memandang terus ke langit, melihat di atas dan sambil tersenyum, tidak tahu apa, tapi itulah saya percaya orang-orang yang di dalam Tuhan akan selalu melihat keindahan sekalipun di dalam detik-detik kematiannya, saudara. Dan ditanya, Opa lihat apa? Dia bilang tidak, cuma dia selalu melihat ke langit dan dia selalu tersenyum. Artinya saya mau katakan bahwa barisan sorga sudah mempersiapkan segala sesuatu. Mungkin bagi kita sulit, tetapi surga melihat ini sebagai sebuah keindahan, sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Amin. Saudara perhatikan di situ dikatakan berbahagialah orang yang mati. Kata bahagia di situ di dalam penulisan kata Yunani, dia menggunakan kata makarios. Makarios itu menggambarkan keadaan seseorang dalam posisi yang diinginkan atau mendapatkan hak istimewa, saudara. Kata bahagia.
Dan apa yang di situ dikatakan, kata yang saya makarios itu berarti sesuatu, menggambarkan keadaan seseorang dalam posisi yang diinginkan atau mendapatkan hak istimewa. Saya percaya selama Opa dalam mengiringi Tuhan, satu keinginannya adalah ketika dia mati, dia rindu supaya dia duduk memerintah bersama Bapa. Seperti apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal 14, di mana aku berada, Tuhan berkata, di situ pun kamu akan berada. Dan saya percaya ini iman daripada Opa. Dan itulah yang dikatakan oleh kitab Wahyu, mereka berbahagia. Kenapa mereka berbahagia? Karena apa yang diinginkan mereka pada akhirnya, di akhirat nanti mereka terima itu. Itulah yang dialami oleh Opa, orang tua kekasih kita yang ada, walaupun kita hanya bisa melihat dalam jenazah, tetapi sekali lagi ini adalah sebuah kebahagiaan Bapak Ibu. Artinya saudara, ada kebahagiaan, ada hak istimewa ketika orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dan dia mati dalam Tuhan, dia akan memperoleh kebahagiaan, yaitu hak istimewa. Dan hak-hak istimewa ini hanya bisa diterima ketika kita melalui namanya kematian, dan kematian itu kita lalui di dalam Tuhan. Maka hak istimewa, saya percaya Opa itu mendapatkan hak istimewa, makarios, kebahagiaan itu. Arti kedua dari kata bahagia adalah ketenangan. Arti kata makarios, kata bahagia adalah kepuasan. Artinya adalah bebas, dan punya arti bebas dari penderitaan, sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh persoalan dunia lagi. Itu kata bahagia Bapak Ibu. Saya mau bilang Opa itu, dia bisa jadi bapak, dia bisa jadi ayah. Sekalipun seringkali beliau cerita kepada saya dengan pergumulan hidup yang ada, dengan tantangan iman yang dia alami, tapi dia bisa berdiri sebagai seorang bapak. Kami boleh datang bercerita, dia boleh tidak segan-segan, kita tahu jemaat, dia bisa menegur kita saudara. Karena orang tua yang mengasihi anaknya adalah orang tua yang bisa menegur dan meluruskan jalan anak-anak. Kami pertemuan terakhir dia tegur salah satu komisi yang ada di dalam jemaat, dia tegur dengan keras. Saudara, dia bisa berdiri jadi bapak, kami tenang sekali. Kami rasa nyaman, seperti pokoknya dimanapun kalau ada Opa, kami merasa kami ada di dalam lingkungan rumah. Ada sosok pribadi, sosok ayah yang betul-betul bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi kami. Dia bukan saja bisa menjadi bapak, bukan saja bisa menjadi ayah, tapi saya lihat dari pribadinya, Opa ini, dia itu bisa jadi sahabat buat setiap kami yang ada dekat dengan beliau. Kami bisa curhat, kami bisa cerita, dan bukan saja dia bisa menjadi bapak, dia jadi sahabat bagi saya pribadi. Dia bisa jadi teman, sekalipun kami beda usia terlalu jauh, tapi dia bisa jadi teman. Maksudnya apa? Dia bisa buat kami tertawa, kami bisa bermain bersama-sama. Ini sosok yang luar biasa dari orang tua kita. Dan satu yang lebih lagi saya lihat dari pribadinya, sekalipun dia seorang bapak yang sangat dihormati, saya tahu kita sangat menghormati orang tua kita, tapi dia juga bisa jadi seorang hamba. Dia bisa jadi bapak, dia bisa jadi sahabat, dia bisa jadi teman, dan dia juga bisa jadi seorang hamba. Sekalipun sekali lagi saya bilang dia orang yang sangat dihormati. Tapi pernah kami ketemu dan dia bilang sama saya, Pak Pendeta, kira-kira apa lagi yang bisa saya kerjakan? Bagi saya memang hamba Tuhan, saya memang pendeta, tapi saya bisa melihat bahwa hati hamba ini ada pada orang tua kita. Saya kalau mau bilang bukan memerintah, bukan menyuruh, tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, selalu saya bilang tabi ambil. Karena saya tahu dia orang yang dihormati, tapi dia memiliki hati seorang hamba. Apapun yang dipercayakan, saya bilang di dalam keterbatasannya, dia tidak pernah berkata tidak. Dan apapun yang dia kerjakan, selalu saja, sekalipun ada hambatan, selalu saya ingat apa yang dia bilang, pasti ada jalan keluar, pasti ada cara lain, kita coba cara yang lain. Dia orang yang bekerja keras di ladang Tuhan, saudara. Alkitab mencatat jelas orang-orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia.
berbahagia. Alkitab mencatat, saudara, situ berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Alkitab mencatat jelas orang-orang yang akan berbahagia atau mendapatkan istimewa setelah kematian adalah mereka yang mati di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang mati dalam Tuhan adalah mereka yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, dan setia sampai akhir hidupnya. Itu makarios, kebahagiaan yang tidak bisa dipengaruhi lagi dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang bersifat duniawi tidak lagi mempengaruhi kehidupan kebahagiaan ini. Saudara, sudah tidak ada lagi pengaruhnya. Saya pulang kemarin dari rumah sakit, saya cepat-cepat pulang karena saya bilang saya harus ambil kendaraan. Saya tahu akan ada banyak jemaat yang kita akan langsung dari puskesmas langsung ke rumah duka. Jadi saya pulang, saya sudah agak, boleh dikatakan agak sedikit bingung. Saya bingung mana pintu, saudara. Saya kenapa sampai seperti ini? Saya percaya kesedihan itu karena dibangun karena kedekatan yang luar biasa. Saya menangis dan istri saya bilang, jangan papa pergi dulu kalau dalam keadaan seperti ini. Saya bilang, saya nggak bisa, saya harus pergi. Setelah kami selesai malam di tempat ini, saya pulang. Anak saya bertanya, dan pertanyaan itu sempat mengagetkan saya. Dia bilang begini, "Pak, Opa itu cinta Tuhan ya?" "Iya." "Opa mengasihi Tuhan kan?" "Iya." "Seperti ada perasaan kecewa." "Iya, kalau Opa cinta Tuhan, kalau Opa sayang Tuhan, kenapa minta maaf? Kenapa Opa harus mati dengan kecelakaan?" Saya bilang sama dia, "Kamu harus tahu, nak, setiap kalau kamu baca, saya bilang kamu baca saja di Google, kamu akan temui, baca di situ, buka dan kamu klik bagaimana kematian rasul-rasul, bagaimana kematian pahlawan-pahlawan iman, bagaimana kematian daripada 11 rasul yang begitu mencintai Tuhan, dan dalam istilah kami selalu bilang mati-matian dengan Tuhan, gila-gilaan, habis-habisan dengan Tuhan. Tapi kalau kamu lihat di sana, Petrus disalib terbalik. Apakah Petrus kurang mengasihi Tuhan? Yakobus kepalanya dipenggal. Apakah Yakobus kurang mengasihi Tuhan? Nathaniel dia dikuliti hidup-hidup. Apakah karena dia kurang mengasihi Tuhan? Matius mati ditombak. Apakah kurang dia mencintai Tuhan? Simon anak Zebedeus mati. Apakah mati digergaji? Kalau sekarang mungkin dibilang dimutilasi, saudara. Apakah karena dia kurang cinta Tuhan? Adakah di antara kita yang mengasihi Tuhan lebih daripada Nathaniel? Adakah di antara kita yang bisa mengasihi Tuhan lebih daripada Matius, daripada rasul-rasul yang lain? Saya bilang kepada anak saya, bahkan kamu perlu tahu, Alkitab jelas menceritakan Yesus yang kita sembah, Yesus Tuhan yang kita sembah, surga bumi sembah. Apakah dia kurang setia? Apakah dia kurang mengasihi? Apakah dia tidak taat dalam firman sehingga dia harus mati disalib? Sehingga saya bilang, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ini yang hati-hati, mengira ia kena kutuk. Alkitab jelas mencatat, tidak mempersoalkan seperti apa orang mengakhiri hidupnya. Tapi Alkitab mencatat orang yang berbahagia adalah orang yang setia sampai akhir. Saya tidak melihat kematian Opa seperti ini menjadi sesuatu yang membebani pikiran saya atau mempersalahkan Tuhan. Tidak sama sekali. Yang tadi di atas saya sampaikan, semua rasul-rasul, semua murid-murid yang setia mencintai Tuhan, bahkan Yesus sendiri disalib. Bagi orang pada waktu itu, pada zaman itu, setiap orang yang disalib itu kena kutuk. Jadi bukan persoalan seperti apa orang akan mati. Ada orang yang mati di laut, ada orang yang mati tiba-tiba sampai sekarang tidak ditemukan jenazahnya, ada orang yang mati di kamar mandi sementara perjalanan mati. Alkitab tidak mempersoalkan, Alkitab tidak mencatat mempersoalkan seperti apa orang itu mati. Tapi Alkitab jelas, Alkitab saya dan saudara yang tertulis adalah orang-orang yang mati
di dalam Tuhan, itulah orang-orang yang berbahagia. Amin. Jadi tidak perlu keluarga ataupun anak saya ataupun siapapun mempertanyakan kok dia setia. Alkitab tidak mempertanyakan itu. Bagi saya, Opa adalah benih yang mahal. Benih yang mahal, yang jatuh, yang harus jatuh. Tetapi benih itu ketika dia jatuh mati, dia maka akan menghasilkan benih yang baru. Dan benih yang baru itu akan bertumbuh jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari benih yang sudah ditanam. Amin. Dan inilah yang saya doakan supaya keluarga secara khusus Oma yang ada, dan semua anak, cucu, menantu yang ada, bahkan kita Jerman yang kita kasihi, sama-sama kita kasih Opa sama-sama. Kita jadikan, kita berdua ini benih yang akan tumbuh. Amin. Ini benih. Ada sebuah peringatan sebelum saya akhiri firman Tuhan. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh, Alkitab bilang, beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Menjadi pertanyaan bagi kita, kalau orang yang mati di dalam Tuhan menjadi orang yang berbahagia, otomatis ada orang yang mati di luar Tuhan. Saya tidak bisa mengklaim siapapun itu, saya tidak bisa menunjuk siapa yang mati di luar Tuhan. Tapi saya berdoa setiap kita, ketika kita mengakhiri panggilan hidup kita semua didapati menjadi orang yang setia. Amin. Saudara, menjadi pertanyaan, bagaimana keadaan orang yang mati di luar Tuhan? Ayat 11 Wahyu 14 ayat 11 bilang begitu. Jadi maka asap api yang menyiksa mereka, ini orang yang mati di luar Tuhan, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Alkitab bilang, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya. Alkitab bilang, saudara, disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Saya pelajari ternyata binatang ini bicara tentang antikristus, saudara, yang akan muncul di akhir zaman, yang banyak kita pelajari dalam kitab Wahyu. Dia akan menguasai ekonomi dunia, dan setiap orang akan dibawa, dipaksa untuk menyembah namanya Tuhan. Orang sudah tidak lagi, Alkitab catat dalam orang pada akhir zaman, orang tidak lagi saling mengasihi. Mereka akan lebih kepada mencintai dirinya sendiri. Ibadah disangkali, saudara. Itu Alkitab jelas mencatat. Jadi mari setiap kita, Opa sudah mengakhiri pertandingan imannya dengan sangat baik. Yang terakhir situ dikatakan, supaya mereka, Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat. Kalau orang yang mati di dalam Tuhan, Alkitab catat mereka akan beristirahat. Kalau pemahaman kita, waduh, yang paling kita senang ketika kita kerja keras adalah beristirahat. Saya saksikan sendiri, saya tidak perlu lagi orang menyaksikan seperti apa Opa bekerja. Saya tahu seringkali kami pun melarang. Kami sering koordinasi dengan keluarga, bilang tolong ingatkan Opa. Saya bilang, Opa punya semangat, tapi perlu Opa harus tahu bahwa Opa juga harus sadar usia. Yang tidak, selagi saya masih bisa kerja. Dan hal yang sama disampaikan kepada keluarga. Orang yang mati dalam Tuhan, mereka akan beristirahat. Tapi sebaliknya, orang yang mati di luar Tuhan, orang yang menyia-nyiakan ibadah, orang yang menyia-nyiakan doa, orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan catat di situ mengerikan, saudara. Siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Dibandingkan dengan orang yang mati dalam Tuhan, mereka bisa beristirahat. Tetapi orang yang mati di luar Tuhan, jangankan istirahat, mau kedipkan saja mata itu nggak mungkin. Alkitab catat siang dan malam, artinya tidak ada batasnya. Akhir kehidupan kita, baik surga maupun neraka, itu punya awal tapi tidak punya akhir.
Jadi kita yang ada, kita boleh hidup meneladani apa yang dikerjakan oleh Opa. Di situ dikatakan supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala firman Tuhan, semua perbuatan, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan di sini adalah perbuatan, kata perbuatan itu adalah segala hal yang baik, segala sesuatu yang mempermuliakan Tuhan, segala sesuatu perbuatan itu bicara tentang bagaimana kita melakukan firman itu yang Alkitab catat. Segala perbuatan, mau yang kecil yang tidak dilihat orang, yang dihindari orang karena itu pekerjaan kecil, mungkin di belakang panggung seperti Opa. Opa tidak pernah naik di atas mimbar. Opa tidak pernah dikasih penghargaan. Dia mungkin di belakang panggung. Banyak orang yang tidak melihat dan banyak orang yang tidak mungkin menghindari apa yang dikerjakan Opa. Tapi saya lihat kesetiaannya luar biasa. Alkitab jelas mencatat segala perbuatan akan menyertai. Opa kalau pagi datang, saya lihat tidak pernah tinggal diam di gereja. Saya dengar terakhir, karena memang saya sudah tidak ketemu, cuma pagi terakhir saya ketemu. Saya harap siang, tapi tidak. Saya harap sore, ternyata juga tidak, saudara. Apa yang ditugaskan, dia mulai bersihkan semua gereja, seolah-olah rohnya mendorong dia untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kecil yang harus dia selesaikan. Di situ dikatakan segala perbuatan, artinya kehidupan, Bapak Ibu. Segala perbuatan artinya kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak boleh kosong, tidak boleh biasa-biasa saja. Karena firman Tuhan bilang yang menyertai kita bukan harta kita, bukan jabatan kita, itu perlu, tapi bukan itulah yang menyertai kita. Yang menyertai kita apa? Jerih lelah kita. Jerih lelah itu bukan karena kita mencintai diri kita sendiri, kerja untuk kita sendiri, tapi bagaimana kita kerja untuk diri kita, bekerja untuk orang lain, dan bekerja lebih daripada itu, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala perbuatan artinya kehidupan kekristenan kita tidak boleh kosong, harus diisi dengan perbuatan-perbuatan yang benar, yaitu dengan melayani Tuhan. Jadi selama kita masih hidup, isi kehidupan kita dengan perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu yang dikerjakan oleh orang tua kita, Opa, di tempat ini. Kehidupan kita tidak boleh santai atau pasif. Kita harus mengisinya dengan beribadah, kita harus mengisinya dengan berdoa, kita harus hidup sesuai dengan firman, kita berbagi dengan orang lain, kita jadi terang, kita bisa jadi garam, bukan jadi batu sandungan. Itulah yang Alkitab catat. Perbuatan jerih lelah mereka akan menyertai. Tapi kadangkala kita dikaburkan dengan kesibukan dunia yang ada, sehingga kita tidak mengisi kehidupan kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan mau. Kita lupa bahwa kita hanya sementara di dunia ini. Ada kehidupan kekal yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Dan itulah dari awal ketika Kristus datang di dalam dunia, itulah rencana kekekalan, bahwa saya dan saudara harus hidup di dalam kerajaan sorga. Neraka bukan diciptakan buat manusia, neraka itu diciptakan buat iblis. Tetapi kadangkala kita buka pintu neraka itu, bukan Tuhan. Mungkin saudara bilang, kenapa Tuhan ciptakan neraka? Sudah tahu neraka tempat yang tidak bau, kenapa ciptakan? Itu disiapkan khusus untuk iblis dan pengikutnya. Tetapi kadangkala pintu itu kita siapkan, kita buka, sehingga lambat kita tidak sadar kita masuk dalam pintu kebinasaan itu. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya dengar kesaksian dan saya tahu itu. Oma bilang, saya ingin tutup. Oma bilang terakhir ketika kami doa pagi hari terakhir kemarin, Opa bangun setelah doa, Opa selalu sampaikan tentang saya, tentang firman Tuhan. Walaupun kadang-kala dia tanya bagaimana ini artinya, ini apa artinya, selalu bertanya kepada saya. Dan saya tahu dia orang yang cinta akan firman. Dia baca firman Tuhan. Itu disaksikan oleh istri, oleh Oma, oleh anak-anak. Dia tidak lelahnya menasihati anak-anaknya. Saya dengar daripada saudara saya yang ada di tempat ini, tadi kami cerita panjang lebar tentang Opa. Dia baca firman Tuhan, dia selalu mengajak anak-anaknya untuk beribadah. Bahkan di waktu kecil, kalau tidak pergi beribadah, mereka pasti, anaknya salah satu saudara saya di sini bilang, mereka kena cambuk kalau tidak pergi ibadah. Dan itu yang diturunkan kepada anak-anak, kepada cucu, kepada menantu semuanya.
Dia cinta akan firman Tuhan. Dia selalu, saya lihat, sekalipun tubuh yang sudah rentang karena usia, kalau kami doa malam selalu beliau ada, saya pikir pasti opa, kalau opa tidak datang, saya selalu saya maklumi karena opa sudah usia, tapi selalu opa datang karena kecintaan akan Tuhan, selalu ada di rumah Tuhan. Saya pelajari sederhana, firman Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta bagi opa bukan sawahnya, sehingga dia tidak tiap hari ada di sawah. Hatinya bukan di sungai, tapi hatinya ada di gereja, hartanya dia ada di gereja. Maka itu tiap hari, sesuai dengan firman Tuhan, Daud tidak minta apa-apa sama Tuhan, tapi Daud berkata kepada Tuhan, cuma satu yang kupinta, yaitu biarlah aku berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang hidupku. Dan saya lihat hati itu ada di dalam diri opa. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Opa itu setia. Opa orang yang bekerja keras. Opa adalah pribadi yang tidak pernah mudah menyerah, saudara. Untuk imannya dia bisa mempertahankan sekalipun ada banyak tantangan. Tapi hari ini kita sama-sama, saya percaya sekalipun kita ada di dalam pelataran duka, tapi satu hal menjadi pengharapan kita, kita berbahagia. 2 bulan yang lalu terakhir saya lihat opa dalam penyembahan. Saya mau kita nyanyikan lagu ini. Saya lihat dia nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh 2 bulan yang lalu, dan saya teringat tentang hal itu. Dan ketika saya nyanyikan lagu itu, saya tahu inilah posisi opa. Dengan pujian ini saya mengerti bahwa inilah hatinya, inilah kehidupannya, menggambarkan seluruh kehidupannya sepenuhnya. Mari kita lakukan pujian ini. Aku mengasihi engkau yang ada di